Oke, sudah siap insya Allah. Baik Bapak Ibu, langsung saja kita persilahkan kepada Bapak pengawas kita, Bapak Husnul Faizin. Beliau adalah pengawas dari Kemenak. Jadi insya Allah materi yang akan beliau sampaikan hari ini tentang Google Slide dan juga satunya lagi Pak, Google Calendar Google sama Calendar. AutoCAD. Oke, dan AutoCAD ya. Oke, Iya, iya. silakan. Langsung saja presentasinya Pak. Oke. Terima kasih Bu Idmi atas mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan sehingga apapun aktivitas kita tetap kita diberikan kemudahan. Bapak Ibu peserta workshop Google Suite for Education, sudah masuk hari keempat ini kita melakukan tatap muka lewat daring. Adapun materi yang sebenarnya besok pagi, tapi ada halangan, kemudian para narasumber juga melakukan banyak perubahan disesuaikan dengan jadwal masing-masing. Seharusnya tadi pagi Bapak Ibu mendapatkan materi tentang classroom lanjutan yang diberikan oleh Bapak Pengawas Dikbud Kabupaten Lombok Utara, Bapak Bambang. Tapi beliau juga kan sudah mengkonfirmasi bahwa nanti malam beliau akan dapat mengisi. Nah, kemudian untuk materi saya pada hari ini adalah kita akan membahas 3 hal yang masih merupakan fitur-fitur daripada Google Suite. Yang pertama adalah Google Calendar, kemudian Google Slide, dan kalau masih ada waktu nanti ke depannya kita membahas sedikit tentang AutoCAD. Bapak Ibu, izinkan saya mempresentasikan materi yang akan kita bahas hari ini, yaitu tentang Google Calendar ini. Oke. Baik Bapak Ibu, di layar mungkin sudah tampil Google Calendar. Yang pertama kita bahas adalah tentang Google Calendar tentunya. Nah, Google Calendar ini adalah salah satu fitur yang cukup penting bagi kita, terutama untuk mengingat atau menjadwalkan kegiatan-kegiatan apa yang harus kita lakukan ke depannya, termasuk kegiatan yang kita sudah jadwalkan ini sebelumnya sudah dijadwalkan di Google Calendar. Nah, Google Calendar ini fiturnya pertama dapat ditemukan tentunya pada kalau kita mengakses lewat browser yang namanya Google Chrome, tentunya kita utamakan yang menggunakan Google Chrome ya Bapak Ibu. Kemudian kita ketik di alamat address barnya itu bisa kita ketikkan yang ini calendar.google.com, atau bisa juga kita lewat akun kita, akun GSE kita. Ini di tanda di sebelah kiri foto profil kita mengakses Google Calendar di sini. Nah, kemudian kita klik Google Calendar ini. Nah, kalau kita sudah klik Google Calendar, maka akan muncul di sini.
Disinilah kita akan bekerja membuat pengagendaan semua aktivitas yang sudah kita lakukan akan muncul di sini ataupun yang akan kita lakukan, termasuk meeting-meeting dan lain sebagainya akan masuk di sini apabila kita mengaktifkan fitur Google Calendar, Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara membuat agenda di Google Calendar ini? Pertama, kita bisa klik yang namanya buat, ya. Ini kalau sudah kita klik buat di sini, maka kita akan diarahkan kepada satu perintah. Yang pertama adalah mengketikkan judul acara atau kegiatan pada halaman add title. Apa titelnya? Mungkin kita akan mengadakan event di sini atau pertemuan atau webinar, mungkin istilahnya melalui Google Meet, maka kita bisa mengagendakan. Mungkin 1 minggu ke depan kita akan menjadwalkannya atau beberapa bulan ke depan untuk mengingatkan. Ini fungsinya daripada yang namanya Google Calendar, Bapak Ibu. Nah, kemudian misalkan kita sudah mengetik judul di sini. Misalkan workshop GSE atau Google Suite for Education. Kemudian baru kita tentukan yang namanya hari dan waktunya, tanggal dan waktunya. Harinya hari apa, tanggalnya tanggal berapa, durasi waktunya berapa menit atau berapa jam ke depan. Tinggal kita atur saja. Setelah kita atur waktu dan tanggalnya, pertemuan atau event kita yang akan kita lakukan, maka langkah yang ketiga adalah mengundang. Nah, mengundang peserta. Mengundang peserta bisa kita dengan cara mengetik alamat email daripada peserta, atau kalau memang ada kelas bisa kita input kelasnya di sini. Ini fungsinya adalah mengundang peserta untuk hadir di room Google Meet. Nah, kalau kita sudah mengisi di sini siapa-siapa yang kita undang, nah, baru kita bisa tentukan lokasinya. Karena kita lokasi misalkan dalam masa pandemi ini adalah daring, maka kita tulis saja di sini nanti online. Nah, kemudian kalau sudah kita mengetikkan di sini lokasinya, maka akan muncul dengan sendirinya di sini link untuk Google Meet-nya atau room meeting-nya yang kita manfaatkan, yaitu Google Meet-nya. Nah, di sini seperti ini. Kita misalkan mengundang salah satu, misalkan saya mengundang, bagi contoh di sini mengundang diri sendiri misalkan, dengan menggunakan akun yang berbeda. Bisa saja seperti itu untuk sebagai contoh. Kemudian kalau sudah kita atur di sini, maka akan muncul di sini adalah link yang akan dipakai untuk room meeting di sini. Nah, kemudian di sini dijelaskan room meetingnya adalah meetgoogle.com/smh sekian up to ini partisipan atau peserta bisa lebih dari 250 peserta. Lumayan untuk kegiatan workshop atau webinar seperti kita ini, kita jadwalkan 200 peserta, Bapak Ibu. Tapi di sini juga Google Meet menyediakan lebih dari 250 peserta. Tapi standarnya 250 kalau untuk yang GSE, Google Suite for Education. Kalau yang Google Meet biasa itu hanya dibatasi 100 peserta. Nah, di samping alamat meeting ini, kalau kita klik di sini, kalau kita klik tanda di bawah ini, maka akan kita dibawa ke, ini akan muncul. Nah, seperti ini. Akan muncul seperti ini kalau kita sudah ketik ya, klik yang ini. Akan muncul meeting ID yang bisa kita klik langsung, atau kemudian ada di sini add live stream. Nah, apa fungsi
live stream ini, Bapak Ibu, add live stream ini apabila diklik maka akan muncul yang di sebelah kanan ini. Ini fungsinya adalah apabila kita sedang mengadakan pertemuan, kemudian pertemuan itu ternyata antusiasme dari pesertanya itu misalkan lebih ribuan, sedangkan Google Meet kita hanya menampung 250 partisipan saja, 250 peserta saja, tapi banyak yang ingin ikut. Nah, bagaimana menampung lebih dari 250 peserta itu? Ada opsi di sini, add live stream. Jadi, peserta yang tidak masuk atau tidak bisa masuk ke room Google Meet kita, dia bisa menyaksikan secara live kegiatan kita, seperti kegiatan-kegiatan webinar di tempat lain itu menggunakan YouTube. Bagi yang tidak bisa masuk ke ruang Zoom, biasanya diarahkan ke YouTube. Nah, di sini juga di Google Meet ini diarahkan untuk menonton secara live streaming dengan membagikan, kalau kita membagikan aksesnya di sini, membagikan alamat live streamingnya yang ada di sini. Tinggal kita klik kopinya saja, klik tanda kopi ini, kemudian kita bagikan ke grup atau ke website sekolah atau blog kita untuk mengundang peserta-peserta yang tidak dapat atau tidak tertampung pada 205 Bapak Ibu. Kemudian link live streaming ini silakan dibagikan ke grup-grup media sosialnya untuk menampung peserta tadi. Nah, kemudian setelah itu barulah kita mungkin menambahkan apa yang mau ditambahkan. Di sini ada opsi membuat keterangan, mungkin nanti di sini dituliskan silahkan bergabung ke room meeting 15 menit sebelum pertemuan, misalkan seperti itu. Nah, di sini juga ada yang namanya add notifikasi. Nah, ini mempermudah kita juga Bapak Ibu membuat notifikasi atau membuat semacam notif, ya, pengingat. Nah, kalau kita mengaktifkan ini, maka kita akan bisa mengaktifkan pengingat. Maka kita perbanyak notif kita untuk mengingat bahwa ada pertemuan beberapa hari ke depan, maka kita aktifkan ini saja. Misalkan seperti ini, kita aktifkan email. Email akan memberitahukan bahwa pertemuan kita akan berlangsung 1 hari lagi. Kemudian ada lagi notifikasi di HP, mungkin di Android kita, 10 menit sebelum pertemuan diingatkan lagi. Boleh juga mungkin ditambahkan notifikasi, silakan dibuat notifikasi sebanyak mungkin, yang penting bisa menampung kita, bisa mengingatkan kita, begitu, mengingatkan kita bahwa akan ada pertemuan pada saat itu, supaya tidak terlewatkan pertemuan-pertemuan kita. Kalau sudah kita setting sedemikian rupa, barulah kita simpan, save dia. Nah, ternyata setelah kita simpan ternyata kita ingin mengedit. Nah, kita tinggal kita cari saja di sini, kemudian kita klik sekali di tanggal berapa kita merencanakan pertemuan itu, maka akan muncul ini pengaturan ini. Disinilah kita akan mengatur, mengedit apa-apa yang perlu kita edit. Ini untuk pengeditan, untuk membatalkan pertemuan, kemudian ini untuk email, untuk memberikan akses, mengirimkan jadwal ini lewat emailnya masing-masing setelah kita input di sini. Kemudian
Kalau kita klik tanda titik 3 ini, maka akan ada pengaturan lebih lanjut nanti. Nah, seperti ini. Ada yang namanya publish event. Ya. Publish event ini fungsinya adalah apabila pertemuan ini atau pertemuan yang bersifat umum Bapak Ibu. Jadi kita ingin semua orang hadir, maka kita aktifkan fitur publish event ini sehingga nanti orang bisa ikut atau join dalam pertemuan kita, dalam acara kita. Nah, dalam publish event itu ada dua opsi yang diberikan. Yang pertama ada namanya embed atau kode HTML-nya. Ini kode HTML ini adalah embed daripada Google Calendar kita ini. Ini bisa kita tempel di halaman web atau blog sekolah kita, sehingga bisa dengan cara kedua, yaitu adalah memberikan akses link ini ke peserta yang seperti tadi, seperti live streaming itu membagikan ke media sosial. Ini kalau sifatnya adalah sifat umum, tapi kalau sifatnya privat, pertemuan itu bersifat privat, jadi tidak perlu lagi kita menyeting yang namanya publish event ini, tidak perlu kita aktifkan. Kalau itu bersifat tertutup, cukup kita meeting lewat link meeting yang kita seperti kegiatan kita ini yang bersifat privacy, yang hanya peserta yang sudah terdaftar yang bisa ikut dalam workshop dari Google Suite for Education. Nah inilah yang namanya Google Calendar. Mungkin saya akan simulasikan yang namanya Google Calendar untuk lebih kita paham, Bapak Ibu. Saya akan mensimulasikan cara membuat Google Calendar langsung lewat akun kita. Sinyal kurang membantu, ini masih loading. Mohon bersabar Bapak Ibu. Saya sedikit akan mensimulasikan tentang cara membuat pengagendaan acara di Google Calendar. Kita klik Google Calendar. Nah, kita akan dibawa ke halaman Google Calendar. Nah, yang pertama-tama kalau sudah kita di Google Calendar, di sini Bapak Ibu bisa dicentang nanti segala bentuk kegiatan atau segala bentuk aktivitas kita akan jadwalkan di Google Calendar. Baik saya sebagai kegiatan-kegiatan saya sebagai pengawas, atau ulang tahun semua keluarga, untuk mengingat, ataupun kegiatan workshop kita masukkan, sehingga semua kegiatan-kegiatan yang kedepannya untuk kita khawatir kalau lupa, maka kita aktifkan Google Calendar kita, sehingga semua aktivitas atau semua kegiatan bisa kita diingatkan oleh Google Calendar. Setelah di halaman Google Calendar, kita
kita buat create, Bapak Ibu. Create. Nah, kira-kira apa nama kegiatan kita? Misalkan kita workshop daring, mohon maaf. Sinyal terputus Bapak Ibu, mohon maaf. Sebentar. Baik. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Setelah kita menentukan apa judul workshop kita, workshop daring fitur G Suite misalkan, ya, fitur G Suite. Ini misalkan judul, ya. Kemudian baru kita tentukan harinya. Misalkan 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan, nah di tanggal 18 atau hari Jumat atau di hari yang lain misalkan boleh saja, ya. Untuk kita, yang penting kita ini contoh, kita simulasikan saja dulu, kemudian baru kita tentukan waktunya. Mulai jam berapa pertemuan kita. Misalkan kita jadwalkan mulai jam 9. Misalkan jam 9. Jam 9 pagi sampai jam berapa? 2 jam misalkan. Sampai jam 11. Nah, bisa kita tentukan seperti itu. Kemudian kalau sudah kita tentukan tanggal dan waktunya, baru kita mengundang siapa saja kira-kira yang akan menjadi kita mengundang siapa yang akan ikut di dalam pertemuan kita. Misalkan Pak Harjuandi. Pak Harjuandi, mohon dimatikan layar share screen-nya. Sudah keluar. Iya. Lanjut. Ntar dulu. Lanjut ya. Oke. Nah, misalkan saya mengundang Ibu Gram, ya. Hadir. Akunnya Bu Gram, Gramatolina, NTB, berinovasi.guru. Nah, misalkan seperti itu. Nah, ini bukan pakai tanda ini, ya. Kita ulang. Ini tidak pakai ini. Gramatolina, NTB, berinovasi.guru. Misalkan seperti itu, Bu. Saya mengundang Bu Gram untuk hadir di acara saya. Ini. Nah, setelah saya mengundang, ibu bapak boleh mengundang siapapun, boleh. Atau kalau ada di dalam kelas, silakan nanti di Google Classroom-nya disesuaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, kita mengundang siapa yang boleh hadir di room kita, maka dengan otomatis
Google ini, G Suite ini akan memberikan kita link untuk pertemuan. Di sini dijelaskan seperti tadi, 250 partisipan boleh ikut dalam pertemuan kita. Atau kalau kita tidak ingin capek-capek mengundang, menuliskan satu-satu akun agak ribet, ini mungkin diaktifkan kalau yang bersangkutan, orang yang ingin kita undang itu adalah orang yang tidak ada di akun NTB berinovasi ini, tidak ada di sini. Tapi misalkan pakai akun biasa, Yahoo atau pakai akun Gmail biasa, itu kita harus undang mereka. Kita harus ingatkan mereka, kirimkan undangan lewat emailnya. Tapi kalau sudah kalau ada di dalam organisasi kita di NTB berinovasi, cukup kita berikan akses link ini saja. Nah, kemudian kalau lokasi, misalkan kalau pandemi ini sudah lewat, kita mau tatap muka, boleh misalkan cari lokasi di mana, tinggal dituliskan saja di sini, karena terkoneksi dengan Google Map tentunya di sini. Boleh di Mataram Mall misalkan, tapi kita di sini online saja, karena kita masih bertemu secara online. Kemudian mau dideskripsikan di sini boleh saja Bapak Ibu. Mohon peserta hadir 15 menit sebelum room meeting dibuka. Nah, seperti itu. Ini seperti ini. Nah, kalau ini apa attention ini fungsinya apa? Misalkan kalau Bapak Ibu atau kita ingin memberikan petunjuk, mungkin ada agenda yang masih baru, peserta butuh petunjuk atau modul-modul yang harus dibaca, nah bisa kita lampirkan di sini Bapak Ibu. Boleh kita lampirkan. Nah, seperti tadi kalau sudah kita atur di sini link meetingnya, kemudian kita atur lagi di sini. Nah, di sini maksud saya adalah yang add live streaming. Nah, boleh disaksikan oleh orang di luar organisasi kita, di luar NTB berinovasi. Dengan mengklik ini, maka kita akan dibawa ke link yang bisa dibagikan untuk disaksikan oleh orang di luar organisasi. Nah, orang yang menyaksikan lewat live streaming ini tentunya tidak akan bisa berkomentar, tidak akan bisa memberikan catatan-catatan, tidak bisa bertanya jawab, hanya bisa menyaksikan. Sebagaimana kita menyaksikan live streaming webinar melalui YouTube, Bapak Ibu. Di sini juga di live streaming ini hanya peserta yang ikut di sini hanya peserta ikut menyaksikan dan tidak bisa mendapatkan akses berkomentar, bertanya dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini, boleh kita ke more option. Nah, more option di sini, kalau kita ada hal-hal yang mau kita atur, bisa kita lanjutkan di sini. Seperti ada notifikasi, misalkan pertemuan akan diingatkan 10 menit sebelum pertemuan dibuka, dibuka, atau kita rubah, atau lebih lama, misalkan 15 menit. Google Calendar akan memberikan kita peringatan notifikasi 15 menit sebelum pertemuan bahwa kita Bapak Ibu ada pertemuan di tanggal sekian, misalkan seperti itu. Kemudian boleh ditambahkan, untuk memperbanyak notif boleh kita tambahkan Bapak Ibu. Ini mungkin notifikasinya apa, misalkan lewat email, boleh. Lewat email 10 menit atau berapa hari, berapa jam, berapa minggu, boleh. Kita mau misalkan biasanya di email kita diingatkan hari, misalkan 2 hari atau 1 hari sebelum pertemuan kita diingatkan lewat email bahwa ada agenda pertemuan kita yang harus kita
hadiri di waktu itu, di tanggal itu, misalkan seperti itu. Nah, kita boleh tambah-tambahkan lagi ini, mau lewat notifikasi lagi, per jam lagi kita pakai, misalkan ini per menit, sekarang ini per jam. 1 menit sebelum pertemuan kita diingatkan lagi. Nah, misalkan boleh seperti itu. Kita atur bagaimana supaya Google Calendar ini tetap mengingatkan kita supaya kita tidak terlewat ada kegiatan-kegiatan penting di hari-hari yang sudah kita jadwalkan atau organisasi kita jadwalkan bersama-sama. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kalau sudah seperti itu baru kita save. Ya, kita save, kita simpan. Nah, di sini bahwa di tanggal 18 September pada hari Jumat ini hari Jumat free day, bahwa akan kegiatan ada namanya workshop daring fitur G Suite. Bagaimana kalau kita mau mengedit? Nah, tinggal klik sekali saja. Oh, ternyata ada yang terlupakan, misalkan ada hal-hal yang kita lupakan dalam pengaturannya. Kita mau edit lagi, tinggal kita klik sekali saja. Klik sekali pada yang berwarna biru ini, maka akan muncul kotak ini. Mana-mana yang mau bisa diedit, misalkan silakan diedit, atau mau di cancel pertemuannya boleh, di delete. Email guest, siapa yang boleh kita undang, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sini untuk mengatur bisa mempublish secara umum kegiatan ini di web-web sekolah, mungkin agar anak-anak didik kita bisa mengikuti atau teman-teman guru yang lain bisa mengikuti lewat web sekolah kita, maka disinilah pengaturannya Bapak Ibu. Nah, di sini ada embed yang bisa kita copy, kita tempelkan di dalam web blog sekolah kita, atau kalau tidak mau ribet, lewat link, kopikan dia, kemudian paste, bagikan di medsos atau grup-grup sekolah kita. Nah, inilah yang namanya kelebihan atau fitur yang dinamakan dengan Google Calendar. Bagi saya, Google Calendar itu sangat membantu saya untuk mengingat kegiatan-kegiatan saya ke depannya. Karena banyak sekali kegiatan-kegiatan sehingga kadang-kadang kita lupa Bapak Ibu. Sehingga perlu sekali kita menyimpan semua aktivitas-aktivitas yang sudah kita jadwalkan. Aktivitas-aktivitas yang sangat penting itu kita jadwalkan, kita agendakan lewat Google Calendar. Nah, agar kita tidak lupa bahwa hari ini kemudian kita khawatir akan bentrok dengan agenda-agenda kita yang lain, mari kita agendakan semua kegiatan kita di Google Calendar. Baik mengingat, mungkin Bapak Ibu mau mengingat hari ulang tahunnya mungkin dan lain sebagainya, diingatkan oleh Google Calendar. Nah, itulah yang namanya Google Calendar Bapak Ibu, sedikit tentang pemaparan tentang Google Calendar. Mungkin ada yang mau ditanyakan masalah Google Calendar sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu mengenal kecanggihan Google Slide. Mungkin ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, mungkin 20 menit atau 15 menit ke depan, boleh Bapak Ibu kami persilahkan. Bu Gra, mungkin ada yang mau ditanyakan oleh teman-teman peserta. Oke. Halo, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Cek sound. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Bapak sekalian, demikian pemaparan dari Pak Husnul Faizin. Ini baru satu tema tentang Google Calendar. Jadi silahkan untuk Ibu Bapak yang ingin bertanya. Untuk materi ini saya berikan kesempatan 3 orang saja. Boleh menuliskan pada kolom chat atau boleh mengacungkan tangan terlebih dahulu. Silahkan, ada yang bertanya. Baik, Ibu Suhada yang pertama kali mengangkat tangan. Nanti kita baca di chat Ibu Wilia ya. Ya, silakan Ibu Suhada diaktifkan mic-nya. Kemudian, makasih banyak Bu Pram. Assalamualaikum Bapak Pengawas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mohon maaf karena telat masuk
utak-atik perangkat, Bugram hafal tadi utak-atiknya. Terus untuk masuk tadi saya ketinggalan Pak Pengawas untuk masuk ke Google Calendar dan mengoperasikannya. Hanya itu dulu Pak Pengawas. Mohon maaf, sampai asih Pak Pengawas. Oke. Oh, berarti ya untuk permakluman masuk saja, nggih. Ada yang mau ditanyakan Bu Gram? Tadi ya, di live chat mungkin tadi ada. Nggih. Baik, kita bacakan di chatnya ya. Ya. Nah, mana dia tadi? Jadi dari Ibu Wilia. Ibu atau Bapak ya, biar saya nggak salah. Ibu Wilia. Ini Bu Wilia. Fitriana ya, sebentar. Ini bisakah dipraktikkan cara itu ya, Bu Gram ya? Cara untuk men-share link yang sudah dibuat. Terima kasih. Oh, bisa ya mempraktekkan men-share link yang sudah kita buat di Google. Untuk nanti ada Ibu Yunita Rizkayanti. Dijawab dulu Pak Usnul. Yang Ibu Wilia Fitriana. Kalau Pak Usnul masih di posisi? Sepertinya masih share screen beliau. Silakan Ibu Bapak, jangan lupa di screenshot. Yang penting ada namanya, mau selfie juga boleh. Ya. Saya lanjutkan Bu Gram. Mohon maaf tadi terputus sinyalnya. Silakan. Nah, tadi yang menanyakan bagaimana caranya mempaste atau mengkopikan atau membagikan link pertemuan. Ya, misalkan kita mau share di grup Telegram Bapak Ibu. Boleh saja kita share atau di WA misalkan. Kita share boleh saja. Sebentar dulu, ini masih koneksinya kurang bagus. Masih connecting. Sebenarnya mudah saja Ibu Bapak, cara membagikan link Google Meet kita atau meeting kita, ini tinggal diklik saja ini. Kemudian kita pastekan langsung. Kita klik ini, kemudian kita pastekan ke mana kita mau mempastekan atau membagikan. Kemana kita mau membagikan? Atau mungkin ke grup WA. Coba kita buka WA. Mungkin mudahan bisa di... Ada salad itu di kulkas Ibu Ija. Lola di WA. Saya tutup WA Telegram. Ya. Nanti ini yang penting ini di copy Bapak Ibu, kemudian buka WA-nya, tinggal di share sebenarnya. Itu mudah sekali kalau mau membagikan. Nah, ini saya ingin misalkan membagikan yang ini, yang meeting ini, kita klik, kita bagikan ke grup WA kita, misalkan. Nah, lagi di grup WA. Nah, misalkan saya ingin bagikan ke grup WA. Sebentar dulu. Jaringan, iya. Ke peserta. Ini, ke grup ini, misalkan Bapak Ibu. Ke grup kita. Grup peserta. Ini tinggal kita
buka grup, kita pastikan di sini selesai. Nah, ini link bisa kita misalkan ini. Nah, link ini sudah aktif untuk digunakan untuk pertemuan. Kalau mau membagikan, kalau mau mengadakan pertemuan di room meeting yang sudah kita buat, tanggal berapa nanti tinggal diingatkan saja Bapak Ibu, tanggal sekian kita akan ada pertemuan membahas ini. Jangan lupa gabung melalui link berikut. Nah, misalkan, nah ini tinggal dibuka saja oleh peserta, maka otomatis peserta akan bergabung. Begitu Ibu, Ibu apa tadi, Bu Widya, tinggal dipastikan saja, mudah kok. Itu. Adapun kalau yang untuk live streamingnya itu, untuk live streaming ini, misalkan ini tinggal dikopikan saja yang ini, sama juga tinggal dipastikan ke grup peserta kita, maka peserta yang tidak bisa masuk ke meeting kita, Google Hangout kita, Hangout meeting kita bisa menyaksikan lewat streaming. Itu penjelasan bagaimana cara membagikan atau men-share link event atau link kegiatan yang sudah kita jadwalkan di Google Calendar. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian lanjut Pak. Assalamualaikum, saya mau bertanya untuk membuat event tadi ada notifikasi waktu event diatur bila pakai email. Apakah nanti ini berlangsung terkirim ke semua email peserta? Nah, untuk event ini yang pakai notifikasi, misalkan yang ini adalah notifikasi yang kita khusus untuk kita sebenarnya. Ini khusus untuk kita. Tapi kalau karena ini adalah Google Calendar yang kita punya, maka akan khusus untuk pengingat untuk kita. Artinya peserta yang lain mengaktifkan juga Google Kalendernya, menjadwalkan, men-save kegiatan ini ke Google Calendar mereka masing-masing, begitu Bapak Ibu. Bukan berarti kita kirimkan notifikasi ini otomatis ke mereka, tapi merekalah atau kita yang menerima undangan kegiatan webinar atau workshop itu, kita simpan dia di kegiatan itu di Google Calendar kita, sehingga kita tidak akan lupa bahwa ada kegiatan tanggal sekian, ada kegiatan workshop atau ada kegiatan webinar. Seperti itu Bapak Ibu ya. Ini untuk kita, pengingat untuk kita. Ini kita artikan sekretaris pribadi kita lah, begitu. Google Calendar ini sekretaris pribadi kita yang mengingatkan kita supaya ada kegiatan-kegiatan kita ke depan itu tidak kita lupakan. Itu maksudnya. Hitung deh Bu Yunita nggih. Jadi kalau peserta ingin tetap mengaktifkan notifikasi, tentunya mereka yang menjadi peserta-peserta yang mendapatkan undangan ini nantinya memasukkan kegiatan itu menjadi agenda mereka. Mengaktifkan, memasukkan, mengingatkan mereka pada kalender mereka. Seperti contoh misalkan saya, ada undangan besok siang untuk ada acara, misalkan di lewat email pribadi saya. Nah, supaya saya tidak lupa bahwa ada kegiatan pada besok siang ini yang diadakan oleh IoTik Online Lecture Series, bahwa pada tanggal September 11 jam 2 waktu Jakarta, berarti jam 3 di sini ada pertemuan. Nah, supaya saya tidak terlewatkan kegiatan ini besok,
karena mungkin saya berada di luar dan lain sebagainya, maka saya aktifkan, saya buat dia ke add to kalender saya. Saya masukkan dia ke Google Kalender saya yang ini. Nah, ini Google Kalender. Saya aktifkan dia ke Google Kalender saya. Saya input dia ke Google Kalender saya. Sehingga kegiatan ini nantinya, kegiatan ini nantinya akan saya diingatkan oleh Google Kalender bahwa pada tanggal sekian ada acara webinar seperti itu. Nah, itu yang namanya Google Kalender. Asisten pribadi kita yang namanya Google Kalender ini, Bapak Ibu. Ini. Begitu ya, Bu Yunita. Kemudian bagaimana cara merekod meeting yang sedang berjalan? Nah, kalau di Google Meet ini belum ada aktivitas penyimpanan langsung ke Drive ya. Jadi seperti Ibu Gram, saya minta Ibu Gram juga, Ibu Gram Matolina membackup saya untuk merekod kegiatan ini. Jadi artinya untuk merekod atau merekam kegiatan kita ini, kita menggunakan aplikasi pihak ketiga. Boleh menggunakan Camtasia mungkin, atau Screencast-O-Matic, atau Paston dan lain sebagainya. Silakan digunakan itu. Tapi kalau untuk merekam secara otomatis, kita belum menemukan fiturnya di sini. Beda kalau di room meetingnya Microsoft Teams. Kemarin kita mengadakan pelatihan Microsoft Teams, itu ada rekod otomatisnya. Ada, tinggal kita hidupkan rekodnya, maka rekodnya berjalan. Itu Pak Ahmad. Jadi untuk sementara ini menggunakan aplikasi dari pihak ketiga. Bagaimana cara menyematkan link pertemuan pada web atau blog? Nah, untuk menyematkan pertemuan, tinggal kita ambil embednya saja. Ya. Nah, ini. Nah, embednya ini kita kopikan. Embednya ini kita kopikan, misalkan kemudian kita pastekan dia ke blog misalkan, atau ke, contohnya misalkan ini kita mau mempostingnya di blognya NTB Berinovasi. Nah, misalkan kita mau mempostingnya ke NTB Berinovasi. Nah, tinggal kita buka halaman baru, hidupkan HTML-nya, pastikan link atau embed pertemuan tadi. Kita kasih judul agenda di Google Calendar, misalkan, seperti itu. Kemudian kita publish atau kita lihat dulu hasilnya, boleh. Nah, yang akan tampil itu adalah icon Google Calendar. Jadi kalau ketika peserta membuka web kemudian menemukan Google Calendar, nanti silakan mungkin ditulis di kegiatannya itu, misalkan di sini misalkan kita ada keterangannya, silahkan
klik tombol kalender di bawah ini untuk mengikuti agenda sekolah, misalkan. Nah, seperti ini. Kita lihat tampilannya. Nah, seperti ini. Jadi peserta tinggal klik Google Calendar. Misalkan kita publish, Bapak Ibu. Kita publish. Nah, kita lihat hasilnya. Misalkan kita lihat hasil blognya. Lihat blog. NTB berinovasi. Ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, iya. Nah, seperti ini. Maka akan di blog kita akan kelihatan seperti ini. Silakan klik tombol kalender di bawah ini untuk mengikuti agenda sekolah. Jadi peserta tinggal klik ini. Kalau peserta klik Google Calendar, maka dia akan otomatis siswa kita atau teman-teman guru kita akan dibawa ke Google Calendar untuk melihat agenda kegiatan yang sudah dibuat oleh si pembuat atau kita yang membuat acara di Google Calendar. Seperti ini. Pada hari Jumat ada acara workshop daring GSS dan sebagainya. Nah, seperti itu cara menyematkan link kalau mau ditempelkan di web atau blog. Begitu. Oke, Bapak Ibu yang untuk Google Calendar. Karena saya ingin melanjutkan ke mudah-mudahan masih ada ke yang kedua ya. Oke. Agenda yang kedua. Oke, Pak Usnul. Oke, Bu. Masih Iya. ada 1 jam ke depan. Iya, 1 jam ke Iya. depan. Jadi Nanti ya kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita bahas lagi di grup atau di waktu yang lain. Iya. Sambil langsung saja nanti Bapak Ibu kalau memang ada yang mau bertanya ditulis di kolom chat ya. Karena mungkin yang menyimak di sebelah, Pak. Oke, lanjut. Sudah jam 3 nih. Iya. Oke, silakan Pak Usnul untuk materi berikutnya. Ya, baik Bapak Ibu, mohon bersabar untuk sebentar ya, karena ada lagi 2 materi saya yang harus saya sampaikan. Saya mukadimahnya saja yang mau saya sampaikan Bapak Ibu tanpa berlama-lama nanti supaya tidak terlalu lama. Saya ingin sekarang yang kedua itu adalah tadi saya membahas tentang Google Calendar. Sekarang saya ingin membagi sedikit pengetahuan tentang Google Slide. Nah, Google Slide ini adalah slide-nya versi Google. Kalau Bapak Ibu di laptopnya atau di komputernya kan tertanam secara otomatis dari bawaan dari Windows-nya itu kan ada namanya Microsoft PowerPoint, Bapak Ibu. Ada yang namanya Microsoft PowerPoint. Nah, tidak beda dengan yang di Google G Suite. Kalau di Microsoft itu ada namanya PowerPoint, kalau di Google Suite ada namanya Google Slide. Hampir sama Bapak Ibu, tapi kita masih banyak yang awam tentang Google Slide. Nanti saya minta Bu Gram nanti untuk kolaborasi dengan saya untuk mempraktekkan kecanggihan yang namanya Google Slide. Ya. Baik Bapak Ibu, sedikit tentang Google Slide. Aduh, mohon maaf.
Ya. Saya akan membagikan sedikit tentang Google Slide, Bapak Ibu. Nah, di Google Slide kita bisa mengaksesnya sama dengan Google Calendar tadi. Di fitur di sebelah kiri profil kita ada namanya Google Slide. Nah, di Google Slide ini saya akan membagikan 5 kecanggihan yang dimiliki oleh Google Slide yang tidak ada di Google versi offline atau Microsoft PowerPoint yang versi offline. Ini Google Calendar, Google Slide ini sama fungsinya dengan Office Online kalau di Microsoft, Bapak Ibu. Jadi mereka masing-masing bersaing memang dengan fitur-fitur yang canggih. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah penyimpanan awan. Jadi Google Slide ini dia, kalau Bapak Ibu atau kita semua bekerja di Google Slide dalam keadaan online, itu kita tidak perlu capek-capek untuk menyimpan, mengklik tombol simpan. Karena di sini tidak ada fitur tombol simpan, Bapak Ibu, tidak ada untuk menyimpan, atau tidak perlu menekan Ctrl Shift, Ctrl plus S, tidak perlu. Di sini tidak ada tombol icon untuk menyimpan pekerjaan kita. Karena kita bekerja secara real time atau online. Jadi di sini akan diberitahukan setiap saat bahwa pekerjaan kita sudah tersimpan secara otomatis. Jadi walaupun komputer kita sedang mati tiba-tiba, tapi pekerjaan kita yang kita kerjakan lewat presentasi kita, lewat Google Slide, itu akan tersimpan dengan aman, Bapak Ibu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kita ngetik real time, sekarang kita ketik ABCD, maka tersimpan secara otomatis di penyimpanan cloud kita. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Jadi kita tidak capek-capek lagi menekan tombol shift setiap saat. Ini secara otomatis. Bagaimana kalau internetnya ngadat misalkan, internetnya loadingnya lama sekali, gangguan, tidak apa-apa, bisa kita bekerja secara offline. Tetap kita bisa mengetik, Bapak Ibu, di slide ini. Kita buat presentasi dengan fitur yang terbatas tentunya. Nah, nanti kalau ketika internetnya atau kita online lagi, maka otomatis semua pekerjaan-pekerjaan yang sudah kita buat itu akan tersave dengan langsung, tersave dengan begitu baik tanpa harus kita khawatir dia akan hilang. Tidak ada yang akan hilang. Itulah kecanggihan yang namanya penyimpanan cloud atau penyimpanan secara otomatis, Bapak Ibu. Nah, ini juga kita bisa membuat judul secara real time. Di sini kita tinggal klik di sini, nanti akan kita buat judulnya. Nah, yang kedua adalah Google Slide ini bisa diimport atau dijadikan, di-download menjadi file PowerPoint. Ini ya. Tidak ada bisa di-download pada tipe PPTX atau PowerPoint biasanya, tipe PDF, PNG maupun JPEG gambar. Nah ini, slide ini bisa kita download dengan berbagai macam tipe, Bapak Ibu. Yang ketiga, available, dinamis template, ya. Tersedia template dinamis, di mana ketika kita mengambil gambar dari internet, secara otomatis source atau link sumber itu akan ikut. Jadi orang tahu bahwa kita mengambilnya dari mana, ini dari sumbernya. Nah, jadi kita bukan buat sendiri, misalkan presentasi kita, gambar presentasi kita, tapi ada source link yang disediakan langsung oleh
Google Slide. Kemudian customize video timer, memotong waktu. Nah, kalau kita mensisipkan video nanti, terutama yang lewat YouTube, kita mengambil video. Nah, video yang kita ambil ini, kita sisipkan lewat di YouTube, itu bisa kita potong Bapak Ibu waktunya. Artinya apa? Video yang kita input ke dalam presentasi kita, itu bisa kita atur di sini, lewat ini, kita atur mulai dari detik berapa mau ditayangkan. Jadi tidak full ditayangkan. Kita bisa mengaturnya di slide ini berapa, di menit keberapa kita mau tampilkan video ini. Yang lainnya hilang begitu. Kemudian di menit berapa berakhir video ini. Ini bisa kita atur di sini. Jadi tidak semua kita full kita tampilkan. Tapi yang penting-penting saja di video itu kita tampilkan. Jadi bisa kita atur di sini. Makanya bisa dikatakan customize video time. Kemudian sharing and collaboration with live comment. Nah, ini yang canggihnya di sini Bapak Ibu. Jadi di slide ini, di Google Slide, kita bisa bekerja barengan. Kita bisa bekerja berkolaborasi, bersama-sama membuat presentasi secara real time, secara bersamaan. Misalkan Ibu A mengerjakan presentasi di halaman 1. Si Bapak B mengerjakan presentasi yang di halaman 2, misalkan seperti itu. Dibagi-bagi supaya cepat jadi. Misalkan terburu waktu misalkan, atau presentasinya mau cepat. Jadi bisa dibagi-bagi. Ini namanya berkolaborasi. Kemudian bisa live streaming, live chat. Jadi kita bisa mengomentari setiap slide-slide yang ada. Oh, misalkan kita mau mengomentari slide yang pertama. Oh Pak, ini Ibu, ini coba ditambahkan yang ini. Bisa kita berkomunikasi walaupun kita tidak berada di satu tempat atau di satu posisi. Misalkan misalkan satu di Praia, satu di Mataram, satu di Lombok Timur. Nah, bisa kita kolaborasi. Kita bisa berkolaborasi membuat slide ini. Ini yang namanya kecanggihan Google Slide. Bisa live streaming, bisa berbagi dan berkolaborasi bersama-sama. Dan yang terakhir adalah bisa live streaming, live presentasi. Jadi ketika saya berpresentasi seperti ini, Bapak Ibu bisa bertanya langsung kepada saya. Kalau Bapak Ibu misalkan presentasi lewat Google Slide, tinggal mengaktifkan tombol tanya jawab yang ada di sini Bapak Ibu. Tombol tanya jawab di sini. Sehingga kalau peserta nanti dengan mengetikkan di browsernya misalkan alamat slide app Google GL/M3 ini, yang ini link ini, kalau dia peserta ingin bertanya, dia bisa mengetik di address barnya di browsernya itu, mengetikkan ini sehingga mereka bisa bertanya secara live streaming seperti ini. Misalkan saya bertanya, mengklik yang tadi itu, yang ini kita dibawa ke sini misalkan. Nah, kita bisa bertanya di sini. Minta materi misalkan seperti itu. Bisa. Kita mau masuk sebagai diri kita atau sebagai anonim juga bisa. Kita tinggal ini, maka kita secara anonim. Kalau kita tidak ingin ditahu misalkan nama kita. Nah, tinggal kita kirim. Maka di sini akan muncul secara otomatis nanti pertanyaan yang diajukan oleh peserta ketika live streaming. Nah, seperti ini misal di sini. Nah, di sini kan muncul orang-orang yang akan bertanya ketika peserta mengakses alamat ini. Maka dia bisa bertanya sambil kita mempresentasikan materi kita, sambil kita minta
peserta untuk bertanya bisa. Bapak Ibu ingin bertanya secara langsung bisa lewat ini. Ini ya. Nah, ini yang namanya kecanggihan Google Slide. Mungkin nanti saya presentasikan sedikit ya. Sedikit saya presentasikan secara live, secara apa namanya, demonstrasikan begitu. Saya demonstrasikan sedikit bagaimana cara bekerja di Google Slide. Nah, misalkan ini, bekerja di Google Slide. Di Google Slide ini, kalau Bapak Ibu bekerja, fiturnya tidak akan jauh beda dengan yang namanya Microsoft PowerPoint sebenarnya. Semua ada. Di PowerPoint juga ada. Ada transisi ada, tata letak ada. Ini temanya juga ada. Kalau mau ini sama saja, semuanya sama Bapak Ibu. Tidak ada yang beda dengan PowerPoint yang membedakannya adalah Google Slide ini adalah PowerPoint-nya versi Google begitu. Dan Google Slide tidak memiliki versi offline seperti PowerPoint. Kita hanya bisa bekerja secara online saja. Ini, walaupun kadang-kadang bisa offline-nya kalau internetnya kurang bagus, itu saja. Tapi tetap saja kita bisa bekerja hanya bisa bekerja secara online. Sama persis seperti berada di Office online-nya versi Microsoft. Hanya beberapa saja fitur-fitur tambahan yang dimiliki oleh Google Slide. Dan apabila Bapak Ibu menyimpan di Google Drive, misalkan Bapak Ibu punya file PPT atau file PowerPoint di komputernya, kemudian disimpan di drive G Suite misalkan, maka otomatis PPT tadi itu, PowerPoint yang tadi itu akan terkonversi menjadi Google Slide. Maka akan terkonversi langsung menjadi Google Slide. Tidak akan menjadi tidak menjadi Microsoft PowerPoint lagi. Dia akan menjadi Google Slide. Nah, dia akan otomatis menjadi simbolnya seperti ini. Nah, seperti ini ya, kuning seperti ini. Tidak lagi merah. Kalau PPT itu warnanya warna ikonnya kan agak oranye misalkan ya Bapak Ibu. Tapi kalau ini dia akan tersimpan otomatis menjadi seperti ini, berwarna ini. Tidak lagi dia akan menjadi miliknya Microsoft PowerPoint, tapi akan menjadi miliknya Google Slide. Karena memang kita menyimpan di Google Drive, punyanya miliknya Google. Karena kalau Google Slide, pasangannya pasti Google Drive. Sedangkan kalau PowerPoint seharusnya pasangannya itu adalah OneDrive. Itu. Nah, itu yang namanya Google Slide. Ya. Nanti sambil bertanya jawab, karena waktu saya masih ada 15 menit. Mungkin saya akan jawab beberapa pertanyaan langsung ya. Nah, yang boleh bertanya secara langsung mungkin silakan, mungkin yang ada yang mau bertanya, nanti kita explore sambil kita bertanya, karena kita terburu waktu juga ini ternyata. Memang butuh banyak yang harus dijelaskan di slide ini Bapak Ibu. Bapak ini? Itu di kolom chat sudah banyak yang bertanya.
Ya, Bu Eris. Oh, kemudian muncul Bu Eris ini ya. Gimana kabarnya Bu Eris ya? Itu ada Pak Maidin sama Bu Laili itu bertanya. Ya, ini Izin bertanya, Pak Bapak. dari. Oh ya, Bu Suhada, silakan. Ya, makasih Pak Usnul. Luar biasa kelebihan GSE ini mengantarkan kita paham banget ada banyak sekali Google di sekitar kita yang penting. Ya, untuk masuk ke Google Slide tertarik sekali pada saat Google Slide kita langsung connect menjadi PPT. Pertanyaan kami, nanti PPT itu bisa nggak kita share dan kita pakai itu sebagai wahana belajar atau pokoknya kita share ke tempat lain lah menggunakan Google selain GSE. Kemudian yang terakhir Bapak, untuk kolaborasi tadi, untuk kolaborasi di materi Google Calendar, kolaborasi kita pada saat kita menggunakan kontak dengan orang di luar Google orang yang tidak ada dalam di G Suite kita. Iya. Itu mungkin yang akan mengalami kesulitan karena memang kita belum menggunakan kali ya Pak Usnul ya. Saya minta penjelasan di sini itu juga nanti Bapak. Ya, makasih banyak Pak Usnul. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya, Bu Suhada, untuk Google Calendar ataupun Google Slide, bagaimana membagikan ke orang di luar organisasi kita, misalkan di luar NTB Berinovasi, bisa saja, Ibu, bisa kita bagikan dengan cara mengundang mereka dengan menggunakan lewat email. Kita undang mereka lewat email. Misalkan seperti ini, live kolaborasi, kita berkolaborasi. Di sini kita bagikan. Kita tinggal bagikan kepada siapa yang akan kita ajak berkolaborasi atau kepada siapa orang ini slide kita ajak berkolaborasi, misalkan ada di dalam grup ini, misalkan, atau Bu Gram tadi kita undang salah satu, misalkan saya mengundang ini Ibu Eris, mungkin Bu Eris apa email NTB Berinovasinya, Bu Eris? Emailnya alay, Eris Manis. Eris Manis enggak tanpa underscore ya? MANIEZ, Pak Usnul. MANIZ. Gitu ya? EZ. Gitu ya? NTB berinovasi.guru misalkan, seperti itu kan? Iya. Di emailnya Bu Eris akan ada pemberitahuan bahwa beliaunya diajak kolaborasi oleh saya. Itu akan ada pemberitahuan lewat email NTB Berinovasi bahwa beliau diajak untuk berkolaborasi. Kita kirim atau kita silahkan komentari slide ini, misalkan seperti itu. Lalu kita kirim. Nah, nanti di emailnya Bu Eris itu mohon maaf,
Pak Sohibul Ahsan. Mohon maaf dulu Mas, ini terputus tadi. Mohon maaf. Kita coba bergabung lagi. Oke. Baik. Tadi di Google Slide akan ada ketika kita membagikan ke orang, siapa yang kita undang, misalkan tadi Bu Eris, maka di emailnya Bu Eris akan ada pemberitahuan bahwa dia diundang untuk mengomentari atau berkolaborasi, atau kalau secara umum ini bisa dibagikan siapa saja di internet yang boleh menemukan, misalkan ini bisa kita setting di sini, bisa kita setting di sini. Siapa saja ini dibatasi atau boleh siapa saja yang menemukan link ini bisa berkolaborasi, tapi dengan catatan dia hanya melihat saja atau boleh memberikan komentar dan boleh mengedit. Kita kasih hanya boleh memberikan komentar kalau orang di luar organisasi kita, misalkan. Nanti kalau saya kasih editor, maka nanti khawatirnya presentasi saya diacak-acak sama orang, misalkan. Nah, dikasih boleh melihat atau memberikan komentar saja. Tapi kalau di organisasi boleh kita undang, misalkan saya undangnya Bu Eris. Bu Eris boleh dibuka emailnya, kemudian kasih komentar tentang slide ini, misalkan. Boleh seperti itu. Nanti akan kelihatan nanti di sini akan kelihatan siapa yang melihat presentasi kita, nomor berapa yang dia lihat, akan kelihatan bahwa orang itu melihat presentasi kita, Bapak Ibu. Akan kelihatan sekali. Ini kalau nanti kita sudah membagikan presentasi kita dan mengundang secara khusus orang yang bersangkutan. Itu kalau kita mau berkolaborasi, Bapak Ibu. Kalau kita mau berkolaborasi tentang membuat slide di Google Slide. Mohon dijelaskan di akhir sesi tentang Google Calendar. Oh ya. Nanti kita ulang lagi di sesi yang lain mungkin ya, tentang Google Calendar, ini Google Slide. Nanti karena sedikit waktu kita juga kita kejar-kejaran ya. Mohon maaf Bapak Ibu. Dan ada tutorialnya nanti ya. Pak. Ya, ada tutorial. nanti mungkin ada tutorialnya, nanti kita bagikan. Yang jelas, ini untuk Google Slide ini hampir sama dengan Office Online versinya Microsoft, Bapak Ibu. Persis sama sekali, persis sekali itu. Karena kan kedua provider pengembang ini kan bersaing ketat. Jadi mereka berdua masing-masing membagikan atau terus mengupdate aplikasi mereka masing-masing untuk bersaing di pasar kan. Kita sebagai user ya alhamdulillah bisa menikmati persaingan itu, memaknainya secara positif gitu. Nah, itu yang namanya Google Slide, Bapak Ibu. Karena saya ya nyambung sedikit tentang PPT itu Pak Husnul. Kita kan sudah unggah PPT kita ke Drive GSE itu. Nah, apakah semua yang poin-poin yang kita punya di slide yang asal itu tetap ada? Contoh video yang kita buat di PPT kita, apakah setelah masuk GSE masih bisa digunakan gitu, masih terputar dengan sendirinya atau ada kendala? Nah, khusus Bu Suhada, untuk video, kalau video itu kalau kita ambil dia dari komputer,
kalau dia diambil dari komputer kita, di dalam komputer kita, maka ketika kita mengimpor, memasukkan dia ke drive GSE kita, maka videonya itu juga kita harus bawa dia. Harus kita bawa. Tetap kita input. Supaya ketika dibuka Google Slide-nya, videonya bisa koneksi. Kecuali kalau video itu berasal dari YouTube. Di mana video yang kita tampilkan di slide itu adalah link YouTube-nya. Jadi tidak perlu kita bawa videonya, tidak perlu. Ya, nah makanya lebih bagus supaya tidak terjadi crash atau masalah antara PowerPoint kita yang offline itu dengan Google Slide kita yang online. Maka alangkah bagusnya kalau video-video pembelajaran kita buatkan satu penampungan di YouTube. Kita buat channel YouTube. Kemudian video itu kita ambil linknya, kita tempelkan dia di presentasi kita, di slide kita. Maka akan selamanya tidak akan masalah. Kemanapun kita bawa slide itu, kita bawa ke komputer satu, ke komputer yang lain, kita buka di komputer A, komputer B, baik secara offline, khususnya secara online, maka tetap akan bisa terbuka video kita. Itu karena kita tidak menempelkan videonya, tapi kita menempelkan link YouTube itu. Begitu, Bu Suhada. Jadi kalau mau memasukkan di Google Slide, ya harus videonya juga harus dimasukkan, gitu. Itu makanya lebih bagus kalau dibuat YouTube saja dulu, begitu. Gitu, makasih Pak. Ya. Banyak. Ya, Assalamualaikum. Mohon maaf Bapak, Ibu tadi ada beberapa pertanyaan yang tadi saya keluar tadi tidak sempat, sudah hilang di sini. Mungkin bisa bertanya secara langsung, mungkin yang ada yang mau ditanyakan, silahkan. Apakah Google Slide bisa di copy untuk di PPT offline? Google, nggih, Bu Ani, mohon bersabar sedang nggih. Untuk Google Slide bisa di copy untuk PPT offline. Google Slide ini kan, kalau Google Slide itu adalah bekerja secara online, jadi tidak bisa di-copy secara offline. Filenya itu tidak bisa kita bawa keluar. Kecuali linknya itu bisa kita bagikan. Linknya itu aja kita ambil. Ini linknya kita bagikan secara publish. Kemudian linknya ini saja kita bawa, kita salin, kemudian kalau memang ada teman-teman kita yang kita percaya, kita tambahkan dia editor, sehingga dimanapun kita berada, kita bersama teman-teman yang di luar organisasi kita bisa mengakses slide kita. Itu. Tapi ini resikonya besar kalau di luar organisasi kita. Link kita ini kita bawa kemana-mana, kita simpan di laptop kita. Ketika kita ketemu jaringan online, kita bisa bekerja, melanjutkan pekerjaan kita, gitu. Ini sangat simpel sekali sebenarnya, karena kita sudah tidak butuh penyimpanan yang besar secara offline. Sekarang kita beralih ke penyimpanan yang bersifat bersifat awan. Ini cloud storage-nya, supaya kita tidak terbebani komputer kita itu, terutama space yang rendah, yang hanya beberapa giga saja kita punya penyimpanan di laptop, gitu. Silakan Bu Ani, mungkin ada yang ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya ini lagi buka slide. Kemarin itu Pak Husnul tiang buka Google Drive. Kemudian di drive saya nggak merasa mengupload atau menyimpan slide tersebut. Ternyata di sana ada portofolio Google Slide. Saya nggak tahu itu dari siapa, tapi saya berpikir karena Pak Husnul yang menyampaikan, itu pasti dari Pak Husnul begitu. Nah, kok padahal ini
dibagikan kan Pak Husnul, kok di Iya. sini ada di drive saya, bukan di bagian yang dibagikan kepada saya. Jadi saya bingung ini kemarin, terus akhirnya mau saya buka, coba saya isi-isi, bisa. Tapi kan itu bukan punya saya, jadi saya buat salinan. Saya buat salinan, di salinan tersebut saya isikan gitu. Terus tema saya ganti-ganti. Kemarin yang asli yang bukan salinan itu di drive saya juga itu masih tetap dua-duanya salinan sama yang bukan salinan ada di drive saya. Terus yang kemarin yang asli kok temanya berubah, jadi saya bingung, takut kan bukan punya saya kok bisa berubah. Tapi ini tadi saya buka lagi sudah balik ke yang seperti yang dikirimkan semulanya gitu. Itu Pak Husnul saya nggak paham jadinya kenapa kok ada di drive saya, itu apa artinya berbagi yang semua bisa edit begitu Pak Husnul. Nggih, terima kasih Pak Husnul. Nggih. Itu memang Google ada penugasan yang saya kasih untuk nanti setelah ini, termasuk Bapak Ibu jangan lupa untuk screenshot kegiatan kita ini sedikit, silakan di screenshot kegiatan ini karena mohon maaf ini saya keluar dari sebentar dulu Bapak Ibu. Assalamualaikum Pak Haji. Ya. Pak Husnul. Halo. Ampun, Ya. Mohon maaf tadi sinyalnya tadi kurang bagus. Saya coba gabung lagi. Oh, okay. Ya, jadi tadi pertanyaannya adalah kemarin memang sengaja saya kirimkan ke beberapa peserta untuk saya ajak kolaborasi sebenarnya untuk mengomentari slide itu Bu Ani. Tapi tidak ada masalah sebenarnya. Walaupun tidak dibuatkan salinan karena itu memang sudah ditugaskan, sudah diatur di Google Classroom bahwa itu akan bisa langsung diisi oleh masing-masing peserta di sini. Itu adalah penugasannya. Silakan di penugasannya di Google nanti di Google Classroom itu ya. Ada penugasan yang saya berikan di Google Slide itu iya Pak, ada di Google Slide, ada sekarang di Google Classroom Bapak juga ya. ada Ya. slide-nya taruh di Google Classroom. Kemarin saya berbagi dengan sengaja saya berbagi dengan Bu Anik kemarin sama Bu Dewi Rostika kemarin kalau tidak salah. Saya coba-coba untuk melihat apakah aktif tidak berkolaborasi begitu. Itu hanya sampel saja Bu Ani, enggak Gitu jadi ya masalah. Pak. Makanya saya bingung Ya. kok ada di drive saya. Terus masalah tentang komentar, bisa mengomentari Google Slide saya juga baru tahu tadi dari Pak Husnul begitu, saya nggak paham. Ini saya lagi buka ini yang slide-nya. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Yang mau nanya yang sudah ada tugasnya di Google Classroom Pak Haji nggih untuk slide-nya nggih. Nggih. Itu yang diisi portofolio Itu yang ada foto segala macam itu Pak Haji nggih. Ya, itu tinggal diisi kemudian diserahkan lagi di Google Termasuk Classroom. screenshot yang sekarang nggih. Ya, termasuk screenshot yang sekarang Pak Aris nggih. Makasih Pak Haji informasinya. Nggih, silakan. Nah, begitu nggih Bapak Ibu. Jadi termasuk Bu Ani tadi boleh ya, kita berkolaborasi. Ini bisa diisi di kiriman dari Pak Husnul tanpa membuat salinan. Iya, tanpa buat salinan, langsung diisi, langsung dikirim lagi. Itu karena sudah dibagikan ke masing-masing peserta itu. Silakan diisi saja itu. Gini lagi pertanyaan saya Pak Husnul, misalnya saya mengisi dari punya saya, terus teman yang lain mengisi dari emailnya di slide masing-masing. Nanti kembali ke Pak Husnul kan dari masing-masing peserta. Kalau berkolaborasi enggak apa? Nanti misalnya slide 1 saya ngisi ini, yang lain ngasih ini. Jadi semuanya bisa berubah. Kalau ini berarti bukan kolaborasi ya Pak Husnul ya? Bukan. Kalau kolaborasi itu kita
kalau kolaborasi kita memang memberikan akses dia, kita bagikan dia. Kalau kolaborasi kita aktifkan yang ini. Itu kalau Iya. penugasan masing-masing akan mendapatkan file secara utuh. Oke, Gitu. oke, oke. Oke, Pak Husnul, Nggih. terima kasih banyak. Nggih. Terima kasih banyak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Nah, sedikit Ibu, Bapak, ini kalau mau mengomentari slide kita, misalkan kita sudah berkolaborasi, ini tinggal diklik kanan aja ini. Klik kanan, komentar, bisa mengomentari di sini. Oh, presentasi sesi kedua ini kurang, misalkan. Boleh seperti itu. Kemudian dikomentari. Nanti teman kita yang kita ajak berkolaborasi itu akan membaca komen kita. Oh, ini yang ternyata slide kedua harus diperbaiki. Nah, seperti itu nanti kalau modelnya kolaborasi nanti bisa berkolaborasi. Ini canggihnya yang namanya Google Slide, Bapak Ibu. Jadi by real time kita bekerja. Dan jangan khawatir ketika ada internet yang tidak terlalu bagus kita sinyalnya, dia tidak akan hilang sama sekali file-file yang kita buat itu karena tersimpan. Walaupun internet kita mati kemudian kita tetap bekerja, dia tidak akan hilang walaupun laptop kita mati. Dia yang offline tadi yang tidak sempat terkoneksi dengan online akan tersimpan dengan fasilitas offline-nya tadi. Nah, ketika kita nyambung dengan sinyal, maka semua pekerjaan yang belum tersimpan itu akan disimpan secara otomatis. Kita tidak akan khawatir file-file kita akan hilang. Begitu enaknya kita bekerja secara online, baik di Google Slide ataupun di punyanya Microsoft, sama saja di Office Online itu. Sama-sama bagus. Fitur-fitur ini sama-sama bagus. Kita bisa bekerja di Microsoft, bisa kita bekerja di Google. Mana-mana. Sama-sama bagus, Bapak Ibu. Itu. Yang perlu bagi kita adalah menguasai keduanya, baik yang di fitur-fitur yang di Google Slide, di Google Suite ini ataupun berada di Microsoft M365, Microsoft 365, Office 365, Bapak Ibu. Itu yang perlu kita kuasai sebenarnya. Silakan, mungkin ada sedikit waktu yang mau ditanyakan. Silakan Bapak Ibu ya. Sekali lagi di penugasan itu jangan lupa di screenshot bahwa Bapak Ibu mengikuti sesi ini, kemudian nanti ditempelkan di penugasan itu, ya. Itu. Nanti silakan ditempelkan di penugasan ini. Di sini ada penugasan yang saya berikan. Silakan dikerjakan hari ke-11. Ya, yang ini. Silakan mana di hari ke-11, ya. Ini diisi nama instansinya. Kemudian silakan fotonya ditempelkan. Nah, ini ditulis namanya, nama, asal instansi, kemudian nanti tempelkan fotonya, silakan dilengkapi biodatanya. Kemudian yang penting di sini, ya. Jadi screenshot di sini, ditempel di sini. Bukti Bapak Ibu hadir di room meeting ini, silakan ditempel di sini. Nanti screenshot, boleh screenshot lewat HP. Kemudian pengalaman dituliskan sedikit, testimoni mengikuti workshop G Suite for Education dari NTB Berinovasi. Itu ya Bapak Ibu. Itu tugasnya, sederhana saja tugas dari saya, yang penting diserahkan tepat pada waktunya, itu dikerjakan selambat-lambatnya, diserahkan pada hari Sabtu jam 12 malam. Itu selambat-lambatnya. Mungkin ada yang mau ditanyakan?
Sebelum kita akhiri, mungkin masih ada yang bingung, silakan kita mengeksplor di Google Slide ini learning by doing saja. Nanya Pak Pengawas. Assalamualaikum Pak Haji, lagi sekali Pak Haji. Nanya Pak Pengawas. Assalamualaikum Pak Haji. Sekali lagi Waalaikumsalam. Pak Ishak ditahan dulu nggih Pak. Pak Ishak. Oke. Pak Aris nggih, sila Pak Aris. Berarti selesai diisi tinggal dibagikan nih kan, jadi klik nggih. Iya, tinggal dibagikan, tinggal serahkan dia di Google Slide, di Google Classroom-nya. Oh, nggih, siap. Terima Tinggal kasih. nggih. Waalaikumsalam. Oke Pak. Nggih. Kalau fotonya itu bagaimana caranya kita ngirim foto gitu Pak? Sudah saya coba tadi lewat. Kalau foto itu kan tinggal ditempelkan saja, sisipkan foto ini. Foto, ya. Ya, diambil lewat komputer biasanya kan? Oh, iya. Oh, iya. Ambil, misalkan foto apa, misalkan ya salah satu fotonya lah, misalkan ditempelkan di sini. Nah, misalkan seperti ini. Nanti ditinggalkan, disesuaikan saja, misalkan seperti itu. Nah, oh iya. Oke. Terima kasih Pak Pengawas. Oke. Oke. Ya. Gitu nggih. Oke, Pak Haji, Pak. Ini. Silakan yang lainnya, mungkin ada yang mau ditanyakan. Itu tugas yang dari saya, mungkin nanti juga. Silakan seperti katanya Pak Haji Patur, dicicil tugasnya, jangan sampai dilewatkan. Karena poin yang terpenting Bapak Ibu adalah tugas semua yang dikasih dari mentor itu dikerjakan. Gitu. Nanti supaya tanda kelulusan didapatkan, nanti insya Allah sertifikatnya dari LPMP, gitu Bapak Ibu. Atau Sampun ya. Pak Pengawas, mengenai screenshot ini, kebetulan kami tidak menggunakan HP karena HP ada kendalanya Pak. Ya. Jadi saya foto aja kegiatannya, saya foto laptop kegiatannya, baru saya nanti bisa. Iya, boleh. Mau di laptop silakan, mau pakai HP silakan. Yang penting ada bukti screenshotnya saja. Oh, masalahnya nggak bisa screenshot di HP, jadi di laptop pakai foto aja, foto laptopnya yang lagi ini ada. Iya, screenshot saja, screenshotnya layar sedang berkegiatan workshop ini kan, bisa Kalau ada yang mau selfie juga dengan latar belakang ini boleh, itu. Oh, gitu. Silakan. Itu. Gimana Bu Gram? Ibu Gram berada di room yang lain kayaknya ini. Ya, sedang di kamar orang. Sedang di kamar orang ya. Kali ini saya baru lihat di Google Slide ini, template-nya itu simple dan tadi saya sudah coba download dijadikan offline, itu hasilnya bagus, itu maksudnya jadi PowerPoint biasa. PowerPoint gitu. Biasa ya. Jadi ya, karena dia walaupun sederhana, memang slide-nya kan slide standar. Sama seperti di Office Online juga standar-standar, tapi kita bisa di-customize juga template-nya. Bisa diimpor. Kalau memang kita punya template yang bagus, ya silakan diimport saja template-nya. Template yang di bawaan PowerPoint ini bisa kita pakai bagus-bagus. Iya. Sudah mereka sudah mengerti kebutuhan pasar lah begitu Bu Eris. Jadi tinggal ditempel-tempel saja materi kita gitu. Silakan dimanfaatkan saja Bapak Ibu Google Slide kita. Mulailah kita sekarang bekerja secara online begitu. Tanpa takut kehilangan file, tanpa takut khawatir tidak sempat menyimpan. Silakan bekerja bersama-sama secara online, baik menggunakan Microsoft Office 365 yang kebetulan saya kolaborasi di room yang lain kemarin, di workshop yang lain dengan Bu Eris.
Itu salah satu mentornya di Microsoft Office 365 kemarin. Kemudian di Google Slide juga, di Google G Suite ini ya sama bagusnya, sama-sama bagusnya. Tergantung kita pilihannya mau comfortnya atau nyamannya dipakai fitur Google atau mau pakai fitur Microsoft. Itu saja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Karena waktu, jadi autocrat-nya belum bisa saya sampaikan. Sebenarnya ini sudah slide-nya sudah ada, saya sampaikan. Nah, autocrat itu adalah pengaya yang disimpan, yang bisa ditempelkan di spreadsheet-nya Google Spreadsheet. Itu bisa dimanfaatkan untuk membuat sertifikat online, kalau banyak seperti itu. Atau pengumuman kelulusan biasanya menggunakan autocrat. Itu mungkin di waktu yang lain mungkin kita bisa bahas. Yang terpenting sedikit-sedikit kita belajar tentang fitur-fitur G Suite. Termasuk kita adalah yang beruntung mendapatkan akun G Suite-nya. Karena tidak semua sekolah memiliki akun G Suite, Bapak Ibu. Sangat beruntung sekali yang peserta yang hadir di sini atau peserta yang terdaftar di workshop ini mendapatkan akun G Suite yang dibuatkan oleh Pak Haji Patur. Karena kalau pengajuan lewat sekolah itu memang sangat lama sekali akan diakomodir atau disetujui oleh Google-nya sendiri. Karena saking banyaknya yang mengantri untuk mendapatkan G Suite-nya. Apalagi untuk memiliki akun G Suite ini diharuskan sekolah itu wajib memiliki yang namanya website dulu dengan ekstensi sch.id. Itu baru bisa diberikan G Suite secara gratis. Sama dengan di Microsoft. Kalau mau mendapatkan Microsoft Office 365 juga wajib punya website yang berdomain sch.id itu. Jadi mari kita manfaatkan sebaik mungkin akun yang sudah kita dapatkan ini, karena fitur-fitur ini tidak biasa didapatkan kalau menggunakan Google biasa. Jadi kalau di Google biasa ini tidak ada yang namanya di sini Google Meet ini hanya 100 saja ini, 100 partisipan kalau pakai Google akun biasa, akun Gmail. Tapi kalau menggunakan akun G Suite itu 250 partisipan bisa tertampung di sini. Itu yang membedakan antara akun biasa dengan akun G Suite, Bapak Ibu. Silakan dimanfaatkan, dan sekali lagi saya ingatkan dikerjakan tugas-tugas yang dari tugas pertama sampai tugas hari ini sampai berakhirnya workshop ini, agar keikutsertaan kita menjadi bermanfaat di room workshop G Suite for Education ini, Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, karena waktu yang sudah hampir jam 4 ini, mohon izin saya tutup room ini, karena Bu Hidmi, Bu Gram mungkin sudah berada di room yang lain, jadi saya sendiri di sini mungkin ya. Jadi mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu apabila penyampaian saya kurang pas atau kurang lengkap. Mungkin di lain waktu bisa kita berbagi lagi dengan waktu yang lebih banyak. Atas segala kekurangan saya secara pribadi memohon maaf. Kemudian mari kita sama-sama akhiri room kita ini dengan alhamdulillah bagi yang beragama Islam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wisnu. Terima kasih Pak Wisnu.